Kata kunci ketika kita menghadapi penderitaan adalah harapan atau berharap. Orang yang tidak mempunyai harapan atau berputus asa tidak akan pernah dapat menanggung penderitaan. Sekali lagi, orang yang tidak mempunyai harapan atau berputus asa tidak akan pernah dapat menanggung penderitaan. Oleh itu, kita tidak boleh berhenti berharap pada Tuhan. Lalu bagaimana kita dapat mencari dan memiliki harapan dalam penderitaan terburuk? Pengarang buku Ratapan mengajar kita untuk tidak mengingati atau memusatkan perhatian pada penderitaan yang kita alami, melainkan pada Tuhan yang hidup. Kita terus mengingati kasih, kebaikan, dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita renungkan peristiwa atau pengalaman masa lalu dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kesukaran, penderitaan, atau masa-masa sukar, kita merasa tidak berdaya, tidak mencukupi, dan mungkin iman kita goyah. Tetapi kita dapat melalui semuanya, bukan karena kehebatan kita, tetapi hanya karena kasih dan rahmat Tuhan yang setia. Kita kembali kepada persoalan yang tadi ini. Bagaimana kita menjawab hujah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Penyayang tidak wujud? Karena kenyataan hidup menunjukkan bahwa kejahatan dan penderitaan masih berlaku dan kita mengalaminya. Mari kita pertimbangkan perkara berikut, saudara. Yang pertama, Tuhan bukan pencipta kejahatan dan penderitaan. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan dan penderitaan bagi umat manusia. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31, Ia mengatakan, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejahatan dan penderitaan muncul setelah kejatuhan manusia. Akibatnya, saudara, dunia yang diciptakan oleh Allah menjadi huru-hara dan segala macam masalah timbul, termasuk bencana alam, kejahatan dan penderitaan. Yang kedua, walaupun penderitaan tidak menyenangkan, Tuhan dapat menggunakannya untuk kebaikan kita. Saudara-saudari, kewujudan penderitaan di dunia ini menunjukkan keterbatasan kita sebagai manusia. Karena tidak ada manusia yang dapat melepaskan diri dari penderitaan. Kita bersyukur karena mempunyai Tuhan yang menjaga kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini berarti bahwa walaupun kita harus mengalami penderitaan dalam hidup ini, Tuhan tidak akan membiarkan penderitaan di luar kemampuan kita. Dan jika kita terus berharap kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dan memungkinkan kita mengatasi penderitaan. Ingatlah bahwa perkara yang paling ditakuti manusia yaitu kematian yang telah dikalahkan oleh Tuhan. Apakah ada penderitaan lain yang tidak dapat Dia atasi? Tuhan dapat menggunakan penderitaan kita agar kita lebih dekat kepadanya. Dia juga dapat menggunakannya untuk membentuk watak kita, karakter sifat kita, atau menjadi kesaksian bagi orang lain untuk datang kepadanya. Allah dalam pelbagai cara dapat menjadikan sesuatu
yang baik dari penderitaan kita jika kita percaya dan berharap kepadanya. Yang ketiga, ini jawaban bagi orang-orang etis. Tuhan terlibat dalam penderitaan kita. Ada kalanya kita menghadapi penderitaan, seolah-olah Tuhan diam dan tidak menjawab doa kita. Kita ragu, adakah Tuhan benar-benar mengasihi kita? Percayalah bahwa Tuhan mengambil berat. Dia tidak hanya peduli, Dia juga turut serta dalam penderitaan kita. Penjelmaan Tuhan menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus dan pengorbanannya di kayu salib adalah bukti yang jelas bahwa Tuhan kita turut serta dalam penderitaan manusia. Yang keempat, jawaban kita, akan tiba masanya penderitaan di dunia akan berakhir dan Tuhan akan menghakimi kejahatan. Kita sering mendengar hujah bahwa jika Tuhan yang Maha Kuasa ada, tentu Dia dapat membasmi kejahatan dan penderitaan. Tetapi mengapa Dia tidak melakukannya? Jawabannya adalah jika Allah tidak melakukannya, ini tidak bermaksud bahwa Dia tidak ada. Kisah dunia ini masih berterusan, belum berakhir. Dalam Alkitab mengatakan bahwa akan ada saat-saat di dunia di mana dunia ini akan berakhir dan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi kejahatan dan membawa keadilan yang benar. Tidak ada yang tahu bila masanya. Kita masih harus menunggu hari terakhir yang akan datang. Masa menunggu inilah peluang baik yang masih disediakan Tuhan untuk manusia datang kepadanya dan bertobat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita percaya bahwa Tuhan yang Maha Berkuasa dan Penyayang ada. Kita tidak tahu berapa lama wabah COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi jangan keadaan ini membuat kita mengundurkan diri dan melupakan tugas kita dan panggilan kita baik sebagai murid Kristus maupun sebagai gerjanya. Kita masih harus menghadapi ancaman kejahatan dan penderitaan. Tetapi jangan takut, Tuhan ada bersama kita. Saya akan mengakhiri khotbah ini, saudara, dengan kata-kata George Muller yang dikenali sebagai bapa doa dan iman, dan juga merupakan ungkapan imannya ketika menghadapi kesusahan atau penderitaan hidup. My eye is not on the density of the fog, but on the living God who controls every circumstances in my life. Mataku tidak tertuju pada kepadatan kabut, tetapi kepada Allah yang hidup, yang mengendalikan setiap kejadian dalam hidupku. Tuhan tidak menjanjikan hari tanpa penderitaan, tawa tanpa kesedihan, atau matahari tanpa hujan. Tetapi Dia menjanjikan kekuatan untuk hari itu, penghiburan untuk air mata, dan cahaya untuk jalan. Jika Tuhan membawa Anda ke situ, Dia akan mengeluarkan Anda daripadanya. Biarkan saudara dan saudari meneruskan perjalanan hidup ini. Kita masih percaya dan berharap kepada Tuhan, kita yang hidup dan yang mengawal kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Dimanapun kita berada pada saat ini, apapun juga yang kita harus lalui dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang teguh dengan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, Dia berserta kita, Immanuel. Tuhan memberkati kita semua. Amin.